Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, dan jangan kau dengarkan segala fitnah mereka. Kalau kitab yang lama ni halaman 94, 10 dari atas, di tengah. Jangan kau dengarkan, itu bukan dengankan, salah tulis tu. Jangan kau dengarkan segala fitnah mereka itu. Jadi kita cerita ni akhlak sesama orang mukmin, sesama orang muslim. Jangan sengaja kita mendengar fitnah. Si A muslim, kita si B, si C sengaja memfitnah si A. Jangan dengarkan fitnah. Jemaah. Lain terdengar, itu di luar daripada kuasa kita. Sengaja kita mau mendengar fitnah tadi, itu jangan dilakukan, jemaah. Itu adab antara kita sesama orang muslim. Apa fitnah? Fitnah ini bahasa Arab, sudah terpakai dalam bahasa Indonesia. Kita buka kamus besar bahasa Indonesia. Fitnah itu artinya perkataan bohong untuk menjelekkan orang lain. Jadi fitnah itu perkataan bohong untuk menjelekkan orang lain. Maka fitnah ini dosa besar. Satu, dia sudah bohong. Dua, dia jelekkan orang lain. Ini bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Arab. Sebab orang suka-suka menggunakan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apakah fitnah pada ayat itu seperti yang difahami oleh kita, jemaah? Itu ayat 119 Al-Baqarah. Satu lagi, wal fitnatu akbaru minal qatli. Jemaah, Al-Baqarah juga. Jadi yang 191 yang pertama tadi, yang kedua 217. Al-Baqarah 191 dan Al-Baqarah 217. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Satu lagi, wal fitnatu akbaru minal qatli. Suka-suka kita bilang begitu, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Baik. Jadi dalam bahasa Indonesia, fitnah itu perkataan bohong untuk menjelekkan orang lain. Sekarang ke bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab banyak sekali arti fitnah. Satu, al-ikhtibar. Ikhtibar, ujian. Ini supaya kita ngaji betul, jemaah. Jangan ngaji itu agaknya kurasa barangkali ini, kalau tak silap tak jadi. Ikhtibar artinya ujian. Jadi fitnah dalam bahasa Arab terlampau banyak artinya. Ini diantaranya. Satu, ikhtibar, artinya ujian. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, annama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya harta dan anak adalah fitnah. Lantas kata-kata fitnah di ayat itu kita fahamkan seperti fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan? Fitnah di situ artinya ikhtibar, ujian. Harta dan anak adalah ujian. Ada juga arti fitnah itu ibtila. Alif ba ta lam alif hamzah. Ibtila. Ibtila artinya derita. Jadi fitnah tak mesti seperti yang kita fahami itu, ya, derita. Contohnya ada di dalam doa setelah tahiyat akhir. Allahumma ghafirli ma qaddamtu dan seterusnya. Di ujungnya itu a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Di situ fitnah artinya derita. Aku berlindung denganmu ya Allah dari derita si penipu dajjal. Fitnah. Jadi fitnah artinya ujian ada, fitnah artinya derita ada. Fitnah artinya azab, siksa. Al-Quran sebut, Bismillahirrahmanirrahim, fadzuqu fitnatakum, rasakan kalianlah fitnah kalian. Zuqu fitnatakum, rasakan kalianlah fitnah kalian. Fitnah di situ artinya siksa. Ada lagi fitnah artinya kekacauan. Kalau cara Indonesia yang dalam sejarah modernnya 98, kacau sana sini. Itu fitnah juga. Ayat Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Serang mereka sampai tak ada lagi kacau. Itu juga fitnah. Fitnah juga artinya sesat. Jamaah, man yuridillahu fitnatahu, Al-Quran, siapa yang Allah inginkan sesat. Nah, fitnah juga artinya i'jabun syadidun, sangat mengagumkan. Itu fitnah, jamaah. Jadi hati-hati menggunakan ayat Al-Quran atas fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi dia enggak cocok. Di fitnahnya aku memang fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Padahal ayat yang dia kutip dari surat Al-Baqarah itu belum tentu itu maksudnya. Dua disebutkan hampir sama. Wal fitnatu asyaddu minal qatli wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah di situ artinya asyirik. Jadi tak ada kena mengena dalam bahasa Indonesia kita difitnah dengan ayat itu. Difitnahnya aku besar dosanya itu, lebih besar dari pembunuhan. Enggak ada hubungan. Sama sekali tak ada hubungan. Fitnah di ayat itu artinya syirik atau as-saddu an dinillah, menyimpang dari ajaran Allah, sesat dari ajaran Allah, atau takzib, penyiksaan terhadap orang mukmin. Jemaah, jadi tak ada hubungan fitnah dalam ayat itu dengan fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau kita mau pakai ayat Al-Quran terkait kita difitnah orang dalam pengertian bahasa Indonesia, pakai ayat fasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, tahan kau
tahan mentalmu atas caci maki fitnahan mereka kepadamu. Itu baru betul. Sebab orang Indonesia ini mentang-mentang fitnah diambilnya saja begitu. Tidak, jamaah. Nah, adab kita sesama orang muslim, jangan dengar ketika saudara kita difitnah. Dalam pengertian, kalau pakai bahasa anak sekarang, cuek. Si A memfitnah si B di depan kita, jangan sambut fitnahan si A itu. Yang ada adalah kita nasihati dia, kita ingatkan dia. Jangan pula kita ikut membumbui fitnah itu, karena fitnah pasti bohong. Jemaah, itu adab sesama kita umat Islam. Maka kalau ada umat Islam yang difitnah, kerja kita adalah menasihati yang memfitnah. Sebab fitnah itu laris karena ada yang menyambutnya. Iya, oh iya ya, oh iya ya, dari kita sampai ke orang lain, orang lain sampai ke orang lainnya lagi. Ini semua kena dosa berantai. Seterusnya, jangan kau bantah segala tutur mereka itu dan perbuatan mereka itu. Ini adab dalam kita sesama orang muslim, jemaah. Sebab mujadalah, berbantahan di dalam Islam, kalau bahasa kita Medan sini bertekak, itu hukumnya haram. Ya, yang awak sampaikan betul, tunggu dulu. Walaupun betul, tidak serta-merta seketika kita sampaikan. Tidak serta-merta, jamaah. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu ukhuwah Islamiyah. Apalagi itu kalau persoalan-persoalan khilafiyah dalam beragama. Saya perhatikan sepanjang perjalanan saya berdakwah ni jamaah, senantiasa yang kita tekakkan itu adalah persoalan-persoalan khilafiyah yang sudah selesai di tangan para orang alim. Tapi di kita bertekak, persoalan-persoalan klasik yang di kalangan ulama tidak menjadi persoalan, tapi di kalangan kita menjadi persoalan. Gara-gara persoalan yang sunat terjadi yang haram, yaitu putus kasih sayang sesama orang Islam. Jadi kalau cerita, jangan dibantah cakap dia, jangan dibantah perbuatan dia. Yo, tapi salah dalam pengertian bertekak, tapi dalam pengertian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, tentu kita lakukan dengan catatan bukan untuk memalukan orang, menjatuhkan air muka orang, tidak sama sekali. Coba sebut saja persoalan fikih yang tidak ada khilafiyahnya, satu aja jemaah, mana? Umat Islam sepakat tuh subuh 2 rakaat, tak ada khilaf. Tapi apakah kalau solat berjamaah imam sudah baca Al-Fatihah, makmum baca lagi atau tidak? Dalam solat subuh sudah khilafiyah. Al-Fatihah itu yang mana? Apakah bismillah masuk Al-Fatihah atau tidak? Sudah khilafiyah. Bolehkah waktu Al-Fatihah dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Al-Fatihah itu kalau dimasukkan bismillah, dia 7 ayat atau 8 ayat? Apa yang tidak khilafiyah? Tinggal lagi kita ngaji lah. Oh, saya berpaham begini, ini yang saya amalkan. Yang kau amalkan begitu, saya tabi, saya hormati. Jemaah, tak ada masalah, silaturahmi jangan ganggu. Itu Al-Fatihah. Apalagi persoalan kunut yang sunat belaka. Sedangkan Al-Fatihah persoalan rukun pun ada khilafiyah. Konon lagi persoalan kunut. Tahu-tahu bertekak. Yang satu mengatakan ini hadisnya, yang kunut bid'ah. Oh, ini resikonya besar. Kalau bid'ah pasti sesat. Kalau sesat masuk neraka. Takkan gara kunut dalam sembahyang subuh masuk neraka? Yang kunut pula ini dalil kunut sahih, yang mengatakan tidak kunut tidak ikut sunnah Rasulullah. Saya kata antara dua orang yang bertekak ini, yang mana jumpa Rasulullah?
Antara dua yang bertekan, yang mana jumpa Rasul? Sedangkan sahabat yang langsung jumpa Rasul pun khilaf. Yang langsung jumpa Rasul khilaf. Ada yang satu langsung sembahyang asar bila sampai waktunya, ada yang satu tidak, sembahyang asarnya nanti di tempat sana. Padahal Rasulullah ada di situ dan Rasulullah senyum melihat dua-dua. Maka jangan bantah mereka dan perbuatan mereka, tutur mereka, perbuatan mereka. Dalam pengertian bahasa kita Medan sini, bertekak. Tapi kalau untuk bermusyawarah, silakan. Musyawarah ilmu, oh dalilnya begini, ini oh saya tak setuju tu, yang dalil yang kau bilang tu maksudnya begini, ini itu dalam ilmu muzakarah, tak ada masalah. Ini saya harus ajak kita persoalan khilafiyah ni jamaah, jangan sebab khilafiyah bertengkar, berkelahi. Okey. Ya. Jangan kau pendapatlah pada perbuatan mereka itu dan pada tutur mereka itu. Apa maksud pendapatlah? Kayak gini nih rupanya perbuatan dia ni ya. Tunggu dulu. Rujuk kepada surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata kunci fatabayyanu. Bila datang kabar dibawa oleh orang fasik, memang nanti kalau kita mengaji usul fikih ada persoalan fasik di situ, tapi saya ingin ajak kita fatabayyanu. Bahasa orang sekarang klarifikasilah. Jangan pakai pendapatmu atas perbuatan si fulan, atas cakap si fulan. Tunggu dulu. Tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi. Tak pernah saya bilang begitu. Itu baca Sabilal bab kurban, udhiyah. Di kitab tu disebutkan, menurut sebahagian ulama, haram makan pelir hewan. Pelirnya itu haram, kata sebahagian ulama. Saya ulang lagi, kata sebagian ulama. Jangan buang kata-kata sebagian. Tahu-tahu di masyarakat saya difitnah, dibilang bahawa saya menyampaikan haram makan pelir hewan, padahal kata sebagian ulama. Sampai kepada seorang ustaz muda di bawah saya lagi umur, ini saya kasih jempol ustaz tu. Datang dia ke rumah saya. Betul ada ustaz bilang begini? Tak ada, aku bilang. Ini kitabnya, aku sorongkan. Inilah yang disebut tabayyun. Jangan pendapatmu terhadap perbuatan orang mukmin, terhadap cakap dia begini rupa. Tunggu dulu. Kita yang jumpa langsung begini kadang-kadang perlu 2-3 kali mendengar dari orang itu baru tahu kita apa yang dia maksud. Tahu-tahu kita tanpa kita tanya dia, kita sebarkan dia bilang begini, dia buat begini. Tunggu dulu jamaah. Tawa-wa tak ada sembahyang lagi habis asar. Ikut tengok haji tu habis asar sembahyang dia. Sesat berasa haji ni tunggu dulu. Kau klarifikasi sama dia. Sembahyang apa dia setelah asar? Ini sembahyang apa dia setelah asar? Tak enak lah awak tanya-tanya dia. Kalau kau tak enak tanya dia, mulutmu diam. Jangan kau fitnah sesama orang Islam. Pakai pendapatmu sendiri. Tak bisa. Adab ni jelas jamaah. Ya. Kemudian apa lagi adab kita sesama muslim? Jangan kau seru, kau panggil segala mereka itu dengan nama yang benci mereka itu. Ya.
Jangan kau seru, kau panggil mereka itu dengan nama yang benci mereka itu. Maksudnya gelar. Dia tak suka gelar tadi. Kalau suka tak ada masalah. Kampung kita ni ada 5 nama orang Badu. 5. Tahu-tahu orang cari. Saya mau cari rumah Bang Badu, Bang. Badu mana? Apakah yang 5 ini setuju dengan gelar-gelar mereka? Ada satu Badu Ngangak, Badu Gagap, Badu Lelet, ada Badu Ranjau. Karena kalau wirid habis makanan tu sama dia semua. Ada macam-macam Badu ni. Nah, gelar-gelar tadi, 4-5 orang Badu tadi ni setuju tidak? Kalau tak setuju jangan sematkan, haram hukumnya. Karena menyakiti hati mereka. Ini pula Islam sama Islam manggil kawan Yahudi kata. Pernah dengar ke? Dia sama dia, Islam sama Islam, Yahudi kata. Ini jemaah kalau dibawa ke mahkamah syariah serius ni jatuhnya ni. Kalaulah betul yang kau panggil tu Yahudi tak ada masalah. Kalau tak betul kau yang Yahudi, murtad. Tapi tak semudah itu menghukumkan murtad. Dia mesti ke mahkamah syariah, jemaah. Enak aja manggil orang gitu. On, sini kau. On manggil orang. Bahkan hadis Rasulullah melarang itu. Maaf, sekarang ini mudah kali orang manggil orang lain pakai hewan, B1. Tahu B1? Yang gonggong tu. Tapi gantinya R. Anjir. Mudah sekarang orang bilang gitu. Dia sama dia, jemaah. Berkawan-kawan. Haram hukumnya tu. Ya, tapi dah biasa. Jadi kalau dah biasa yang haram tu boleh? Tak boleh, jemaah. Kita sini pun mungkin ada 2, 3, 4 kawan kita punya gelar. Pertanyaan, adakah seruan gelar tadi itu orang tu suka tidak? Kalau tidak, haram hukumnya. Jemaah, tak boleh. Di dalam Islam harga diri orang cukup tinggi. Sudah? Dan jangan kau pejahatlah segala perbuatan mereka itu. Apa maksudnya pejahatlah? Macam tadi, buruk sangka. Jangan kau buruk sangka je sama orang Muslim yang lain. Kau jahati fikiranmu pada mereka. Jangan, jemaah. Ini mau hati-hati. Buruk sangka itu dosa besar. Macam mana awak tak buruk sangka, Pak? Berdangki kali dia. Asal minta sumbangan masjid tak kasih. Asal minta sumbangan masjid tak. Apa tak buruk sangka dia? Okey. Meninggallah si orang yang kita buruk sangkakan tadi, jemaah. Seminggu 2 minggu terbetik kabar. Ada warga miskin nangis 5-4 orang di kampung kita. Apa sebab? Rupanya yang bantu ekonomi orang miskin tadi, si orang yang kita buruk sangkakan tadi itulah. Dia sengaja tak kasih uang ke Masjid Al-Hikmah ni kerana dia tengok saldonya cukup. Sementara 5 orang keluarga miskin ni tak ada perhatian. Kesitulah uang dia tumpah. Jangan bilang tak mungkin ini, jemaah. Ini saya mau ajak kita serius. Jangan cepat kali buruk sangka. Bahkan maaf, orang yang datang ke lokalisasi pun mau hati-hati kita, jemaah. Sampai di dalam Islam, maaf beribu maaf, tak bisa kita menuduh orang berzina kecuali ada 4 orang saksi. Yang keempat ni melihat benda tu, masuk ke benda tu, melihat masuk benda tu, atau sekurang-kurangnya pengakuan pelaku. Sampai begitu. Ni tahu-tahu kita menjahati perbuatan orang, buruk sangka kita sama orang. Tak boleh. Apalagi yang harus kita lakukan sesama Muslim. Dan kau tegah mereka itu perbuatan yang maksiat jika kau lihat mereka itu mendengar pengajaranmu. Tak betul kawan ni, ini maksiat ni. Kasih tahu dia, cegah dia.
jika menurutmu dia akan mendengar cakapmu. Kan bisa itu kita agak-agak jamaah. Nampak bisa ni. Tapi kalau tak, kalau rasa-rasa dia akan bantah, jangan. Lantas kita abaikan? Tidak, doa. Masih ada doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa? Saya selalu sampaikan, bila nampak saudara kita lakukan maksiat, kita memang mesti bagi tahu dia. Kira-kira kalau nampak dia akan bantah kita, udah doa. Apa isi doa? Satu, minta sama Allah agar hidayah yang udah ada sama kita jangan cabut. Yang kedua, minta sama Allah agar dia pula diberi Allah hidayah. Hidayah itu harganya mahal, jemaah. Ini saya mau ingatkan. Baik. Dan yang hasil daripada adab mereka itu orang mukmin, bahwa jangan kau perbuat suatu perbuatan melainkan yang suka hati mereka itu. Artinya jamaah, buat yang orang muslim itu suka, dengan catatan selama tidak berselisih dengan ajaran agama. Ini karena kalimat yang sikit ini dipakai orang. Yang penting asalkan orang senang, kata dia. Yang penting asalkan orang senang, itu kalau tidak melanggar agama. Kalau melanggar agama tetap tak boleh kita lakukan, jemaah. Sebab dia ngajinya hanya yang penting menyenangkan orang, kan berpahala. Tunggu dulu, menyenangkan orang yang bagaimana? Bersesuaiankah tidak dia dengan aturan agama? Kalau bersesuaian okey, kalau tidak tak bisa, jemaah. Dan jangan dibenci mereka itu. Dan jika tiada kau, jangan benci sama orang mukmin, sesama orang muslim. Itu hadisnya jelas, jamaah. Ya, cemana awak enggak benci sama dia, Pak? Difitnahnya awak. Okey, difitnahnya berarti kita dapat pahala. Membenci dia rugi kita. Yang kita benci adalah perbuatannya, karena itu dilarang oleh agama. Tapi sebab kita pernah tahu dia memfitnah kita, maka kita mesti hati-hati. Jangan biarkan diri kita difitnah orang. Ini pernah saya sampaikan yang lalu terkait Rasulullah terhadap Wahsy, jamaah. Ini mau hati-hati. Mengapa kita tak boleh membenci orang muslim yang lain? Karena akidah kita sama. Perintah Rasulullah saling cinta sesama orang muslim. Yang kedua, dia ada dosa. Kita pun belum tentu bebas dari perbuatan dosa. Jadi kalau gitu orang yang fitnah awak suka sama dia. Bukan itu. Perbuatannya jelas salah. Sakit hati kita, jemaah. Di depan umum dimalukannya kita. Dimalukannya kita di depan umum. Orang ramai waktu itu berkumpul. Siapa enggak sakit hatinya? Tetapi benci perbuatannya. Orangnya tak perlu, jemaah. Ini kita perlu berlatih. Contoh paling benar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat faham ya? Baik. Dan jika kau ketahui adakah perbuatan, dan jika tiada kau ketahui adakah perbuatan ini kebencian mereka itu atau tiada. Tak tahu kita ni perbuatan yang akan kita lakukan mereka ini suka atau tidak, benci atau tidak, tak tahu kita. Maka tilik olehmu pada dirimu, jika ada perbuatan itu benci padamu, niscaya pada mereka pun benci, karena hati sama hati itu bersaudara. Maksudnya gini, jamaah. Aduh, aku membuat ini sama si Fulan, suka dia apa enggak nanti ini ya. Ini agak susah nih. Salah satu ukurannya dirimu. Kita punya pisang barangan nih, satu sisir. Kita mau kasih dia, kira-kira suka apa enggak dia nih. Kadang-kadang dia tak tahu jemaah. Coba ukur dirimu. Kalau kau dikasih orang pisang barangan itu sisir, suka tidak? Suka. Boleh jadi dia pun suka. Ini enggak bisa pasti jemaah. Karena ada orang kadang-kadang kalau kita berbuat baik sama dia, marah dia. Kopi kan enggak sanggup aku beli pisang barangan kayak gini. Jadi masalah. Maka yang ini kita tak bisa pasti. Tak bisa pasti. Namun mau hati-hati.
tetaplah kita berbuat baik. Dan jika ada engkau itu salih, tiada benci hatimu yang seperti demikian, maka tilik olehmu akan perangai segala manusia. Jika ada perbuatan yang demikian benci hati yang kebanyakan mereka, jangan kau perbuat seperti yang demikian itu pada hak mereka. Artinya kalau orang umum suka, jangan kita lakukan yang tak disukai umum. Orang umum tak suka, jangan pula kita lakukan, dengan catatan selama itu tidak melanggar aturan agama. Karena kalau tak saya kunci begini nanti jadi masalah ini. Ya, umumnya masyarakat lebih suka tak sembahyang dari sembahyang. Ikut juga ke awal tak sembahyang sama orang tuh, tak bisa jamaah, tak bisa. Umumnya sekarang masyarakat ni sogok menyogok biasa je dah. Ikut juga kita, tak bisa. Maka yang menjadi ukuran adalah agama. Inilah neraca yang terlebih adil pada timbangan yang timbang dengan dia segala perangai manusia. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Tadi kembali ke atasnya Tuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu di Al-Baqarah 191 di antara 5 arti fitnah tadi, al-istibar, al-ibtilal, kekacauan dan sesat. Masuk ke mana nih Tuhan? Masuk dolal. Sesat, syirik. Maka kalau kita baca kitab tafsir, al-fitnah di ayat itu syirik. Ada yang mengartikan kufur, ada yang mengartikan takzib, penyiksaan. Tak ada yang memahamkan seperti yang dipahamkan oleh kita. Difitnahnya aku pak, padahal fitnah itu kan lebih berat, lebih kejam dari pembunuhan. Tak ada kait mengait dengan itu. Tapi di kita ambil saja ayat tu, seakan-akan itulah dia, padahal tak itu. Keliru sama sekali. Jadi kalau kita mau pakai, ada ayat lain. Fasbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, sabar kau, tahan kau terhadap ucapan mereka tu, yang bilang kau tukang sihir, yang bilang kau penipu, yang bilang kau orang gila. Sabar kau. Itu baru cocok. Tapi kalau dimasukkan Al-Baqarah tadi atas fitnah yang kejadian pada kita, tak cocok. Cuma orang gitu lah, ambil aja begitu. Masih? Baik. Yang lalu ada persoalan saya sampaikan fikih jamaah. Haram menyembahyangkan orang mati syahid. Ini ada jamaah yang mengatakan Hamzah disembahyangkan. Oke. Fikih dulu. Ulama Madinah yang umumnya bermazhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan orang mati syahid haram dimandikan, haram disembahyangkan. Ya? Dan yang kedua, ulama Kufah. Kufah tu dari Irak. Ulama Kufah dan Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan boleh orang mati syahid dimandikan, disembahyangkan. Oke, ini dulu. Jadi kalau mati Imam Syafi'i tak ada, haram total. Hamzah bagaimana? Hadis terkait Hamzah dimandikan, satu sanadnya melalui Abu Imad Al-Hanafi. Abu Imad Al-Hanafi adalah matrukul hadis. Hadis-hadis dari Abu Imad Al-Hanafi ditinggalkan. Kenapa? Karena dia penipu. Jadi ada hadisnya memang bahwa Hamzah dimandikan. Satu. Kemudian ada hadis lain, Hamzah disembahyangkan sampai Rasulullah takbir 7 kali. Bahkan disembahyangkan sampai 72 kali sembahyang. Hamzah disembahyangkan, yang lain sembahyang. Satu jenazah sembahyangkan bersama Hamzah, selesai. Satu selesai. Dalam jalur hadisnya ada Al-Hasan Ibnu Imarah. Al-Hasan Ibnu Imarah matrukul hadis, penipu.
Dan Imam Bukhari mengatakan hadis mereka ini mu'allal, hadis cacat yang tidak bisa dijadikan sandaran. Hadis-hadis mereka itu satu strip di atas hadis palsu. Jadi matrukul hadis itu adalah satu tingkat aja di atas hadis palsu dan tidak dapat dijadikan dalil. Karena kedua orang ini menurut ulama hadis adalah matrukul hadis. Matruk, ditinggalkan, diabaikan. Bahkan ada yang mengatakan Al-Hasan ibn Imarah majhul, tidak jelas siapa orangnya itu. Ada ahli hadis mengatakan begitu. Makanya kita tidak mengikut fatwa Imam Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama Kufah yang membolehkan orang mati syahid dimandikan, disembahyangkan. Mazhab Imam Syafi'i jelas, orang mati syahid haram dimandikan, dengan berikutnya maka haram disembahyangkan. Ini cerita. Kalau cerita nggak jadi soal. Dalam pengertian namanya cerita, suka-suka yang cerita. Hukum tak begitu, ya maaf. Imam Bukhari hadisnya sahih, menjelaskan orang mati syahid tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Jadi kalau kita dengar ustaz-ustaz bilang begini, Hamzah segala macam, udah tahu kita hadisnya sekarang. Jangan lagi kita bertekak bahwa memang bagaimana pula ini menganjurkan tentang Palestina itu sholat gaib kan? Kalau kita pasti tahu sudah dimandikan, kalau tak dimandikan apa mau disolatkan? Dianjurkan kepada kita untuk sholat gaib. Kalau tahu kita mereka sudah dimandikan, karena ada juga yang dimandikan itu. Ada yang karena kan sekarang media terbuka sekali. Nampak kita di kain kafani pun ada. Kalau yang itu okey, tak ada masalah. Yang rubuh di bawah bangunan, yang mak-mak kata badannya tinggal separuh langsung tanam, apa mau disolat gaib kan? Dimandikan tidak, apa mau disolatkan? Jadi begini, kita tak tolak anjuran itu, tolak. Tetapi ada persoalan. Persoalannya tahu pasti kita dimandikan. Baru nanti kan kita disampaikan lagi informasi, kan ada juga yang dimandikan. Okey, kita tak soal. Yang betul-betul tidak ada persoalan adalah kunut nazilah. Itu tak ada persoalan. Tak ada persoalan. Bahkan Syekh Sudais di Masjidil Haram pun kunut nazilah. Kalau tadi ada persoalan, kita tak tolak. Ingat cakap saya, kita tak tolak sama sekali untuk solat gaib. Cuma masalahnya ada yang dimandikan, ada yang tidak. Atas yang dimandikan tak ada persoalan. Tapi kalau kunut nazilah tak ada persoalan sama sekali. Gitu dia. Masih? Sila. Mayit. Ada dua kejadian Manakala dan kamu kita. Jumpa kita cukup separuh. Itu dikira seminggu dua lagi. Apa di yang pertama dimandikan pelayanan dan yang kedua apa itu? Pisah-pisah. Mana yang dapat kalau dia ada wujud manusia, mungkin hidup. Itu dilakukan fardu kifayah. Ada. Kan misal nih, paha dua-dua hilang. Mungkin hidup tuh? Enggak. Mungkinkah orang bisa hidup tanpa paha? Dapat okey, tak ada masalah. Ini saya waktu anak-anak dulu pernah kejadian orang hanyut di laut. Dapat kita udah, ya Masya Allah, dah kehendak Allah begitulah, tak bisa dia apa-apain lagi. Jadi kalau masih mungkin dia sebagai manusia, itu dikerjakan fardu kifayah. Tahu-tahu yang dapat tangan saja atau kaki saja sampai lutut, tak perlu disembahyangkan, tak perlu apa, bungkus tanam. Mamat kata, ya ini semua kejadian lah kan. Dapat kita lah separuh badan dia rusak sudah, dipengapain pun tak bisa. Itu hukumnya kalau tidak dimandikan tayamum. Macam mana tayamum dengan benda padat, dengan benda cair pun tak bisa. Maka yang begini ini bungkus langsung tanam.
tak ada apa-apa lagi. Jadi jawaban saya tidak tegas, karena bergantung dari kondisi si mayat. Tapi yang tegasnya, bila nampak wujud manusia hidup, mungkin dia hidup, maka kerjakan 4 fardu kifayah. Gitu jamaah. Lain? Sudah? Nah, jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, Rasulullah memang membimbing kita. Itu hadis sahih itu. Awal ibtidaiyah dulu lagi diajarkan guru, hadis 40 matan arba'in. Jelas dibilang di situ oleh Rasulullah, kalian Islam sama Islam nih, jangan saling menyakiti, jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, jangan saling memfitnah, la tazalamu, la tadabaru, la tahasadu. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah kalian sesama orang muslim yang saling bersaudara. Ya, masalah macam mana enggak ada jamaah. Orang awak dulu nyumbang ke Masjid Al-Hikmah ini, tahu-tahu ditelap dia. 20 sak awak sumbang kemari dulu, yang sampai 15. Misal kata, ini saya pun asal-asal ngarang saja. Okey. Memang salahlah dia. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Masa terus-terus kita ceritakan ke masyarakat segala macam? Kan rugilah kita. Haruskah kita putus silaturahmi? Tidak. Tapi kita tahu, besok-besok kalau aku nyumbang ke Al-Hikmah tidak melalui dia lagi. Bisa begitu jamaah. Meskipun mungkin yang saya sampaikan ini macam khayalan bagi kita saat ini, tapi aku harus sampaikan juga, begitulah amanah dari Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang ngaji kita syahdan setengah daripada adab murid. Ya, syahdan setengah daripada adab murid. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.